penonton yang meredah. Tetapi karena satu momen di lintasan membuat semua orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang dilakukan Veda Ega Pratama? Di saat publik Indonesia menunggu ledakan performa dari sang Garuda Muda, Veda justru terlihat mengubah ritme balapannya. Ia tidak lagi menyerang seperti predator, ia tidak lagi membuka gas dengan agresi yang sama seperti di awal lomba. Gerakannya terlihat lebih tertahan, lebih strategis, dan bagi sebagian penonton, terlalu janggal untuk disebut kebetulan. Di layar monitor pit lane, kamera sempat menangkap ekspresi tegang dari figur besar dunia balap, Valentino Rossi, yang tampak serius memperhatikan jalannya pertarungan. Tidak ada pernyataan resmi dari Rossi, tidak ada konfirmasi apapun, tetapi ekspresi itu cukup untuk memicu gelombang spekulasi. Apakah ini sekadar masalah teknis? Apakah ban depan Veda benar-benar mulai kehilangan grip? Atau ada strategi tim yang tidak terlihat oleh kamera? Sebuah keputusan halus yang membuat Máximo Quiles mendapat ruang lebih besar untuk melaju ke depan? Inilah cerita yang membuat Catalonia berubah dari sekadar balapan menjadi drama pedok yang sulit dilupakan. Dan bagian paling panasnya, semua ini baru permulaan. Awal balapan, Veda datang sebagai ancaman serius. Sebelum semua kejanggalan itu terjadi, Veda Ega Pratama datang ke Catalunya dengan status yang tidak bisa dianggap remeh. Ia bukan lagi sekadar pembalap muda dari Indonesia yang sedang belajar keras di panggung dunia. Ia sudah masuk dalam kelompok elit, berada di sekitar papan atas klasemen, dan mulai dipandang sebagai ancaman nyata oleh lawan-lawannya. Dari sesi latihan hingga kualifikasi, tanda-tandanya sudah terlihat jelas. Motornya kompetitif, ritmenya stabil, dan gaya balapnya makin matang. Setiap tikungan ia ambil dengan presisi, setiap pengereman terlihat lebih percaya diri, dan setiap akselerasi menunjukkan bahwa Veda bukan datang hanya untuk bertahan. Catalunya adalah sirkuit yang menuntut keseimbangan, kecepatan, keberanian, manajemen ban, dan kecerdasan membaca slipstream. Di tempat seperti ini, pembalap yang terlalu emosional bisa habis sebelum pertengahan lomba. Tapi Veda terlihat tenang. Ketika lampu merah padam, ia melesat dengan intensitas tinggi, masuk ke barisan depan, dan langsung memberi sinyal bahwa ia siap bertarung. Para pendukung Indonesia mulai percaya, mungkin inilah hari besar itu. Mungkin inilah saat ketika sang Garuda Muda membuat pedok Eropa benar-benar diam. Namun di balik start yang terlihat menjanjikan, ada tekanan lain yang mulai tumbuh. Tekanan yang tidak selalu terlihat di layar televisi. Tekanan tim, tekanan klasemen, tekanan sponsor, dan tekanan masa depan. Momen janggal dari pemburu menjadi penahan arus. Pertengahan balapan menjadi titik balik yang memancing perdebatan paling keras. Ritme Veda yang sebelumnya tajam tiba-tiba berubah. Bukan jatuh drastis seperti pembalap yang kehilangan kendali, bukan juga melambat secara acak seperti motor yang rusak total. Perubahannya terlihat terukur. Ia mulai mengambil racing line yang lebih defensif, menutup celah di beberapa titik krusial, dan membuat rombongan di belakangnya kesulitan menemukan jalur bersih untuk menyerang. Disinilah publik mulai membaca situasi dengan cara yang berbeda. Sebagian melihatnya sebagai bentuk bertahan karena kondisi ban mulai menurun, sebagian lain merasa ada pola yang terlalu rapi untuk disebut sekadar bertahan hidup. Veda seperti sedang menjaga ritme kelompok pengejar, menahan momentum mereka, dan tanpa disengaja atau mungkin secara strategis, membuka ruang bagi Máximo Quiles untuk menjauh di depan. Dalam balap motor, strategi seperti ini bukan hal asing, tetapi biasanya lebih sering dibahas di kelas besar, ketika kepentingan tim, pabrikan, dan klasemen mulai bermain. Di Moto3, semua terasa lebih liar, lebih muda, lebih spontan. Karena itu, ketika seorang pembalap muda seperti Veda terlihat mampu mengendalikan tempo rombongan, padok langsung bereaksi. Ini bukan tuduhan, ini bukan kesimpulan final, tetapi ini adalah momen yang cukup kuat untuk menyalakan satu pertanyaan besar. Apakah Veda sedang menyelamatkan balapannya sendiri, atau diam-diam sedang memainkan peran yang jauh lebih besar? Fakta resmi. Tim menyebut masalah teknis, publik belum puas. Secara resmi, narasi yang paling aman dan paling masuk akal adalah masalah teknis. Tim menyebut bahwa performa Veda terganggu oleh degradasi ban depan dan penyesuaian engine braking yang tidak sepenuhnya ideal dengan temperatur lintasan. Dalam konteks balap, alasan ini sangat mungkin terjadi. Catalunya bisa sangat brutal terhadap ban,
terutama ketika suhu aspal naik dan pembalap terus dipaksa bertarung dalam grup rapat. Ban depan yang mulai kehilangan grip bisa mengubah seluruh karakter motor. Pengereman menjadi kurang stabil, motor lebih sulit diarahkan ke apex, dan pembalap harus mengubah gaya balapnya agar tidak mengambil risiko berlebihan. Jadi, ketika Veda mulai terlihat defensif, penjelasan teknis ini tidak boleh langsung dibuang. Namun, publik melihat sesuatu yang membuat mereka sulit puas. Mereka melihat timingnya. Mereka melihat siapa yang diuntungkan. Mereka melihat bagaimana perubahan ritme Veda terjadi ketika Kiles mulai mendapatkan ruang. Di media sosial, forum, dan kolom komentar, diskusi pun meledak. Fans Indonesia merasa Veda punya kecepatan lebih dari hasil akhirnya. Mereka merasa potensi podium atau minimal hasil besar seperti tertahan oleh situasi yang tidak sepenuhnya transparan. Disinilah garisnya harus jelas. Tidak ada bukti resmi tentang tim order. Tidak ada konfirmasi bahwa Veda diperintahkan untuk mengorbankan balapannya. Tetapi dalam olahraga seketat ini, persepsi publik bisa bergerak lebih cepat daripada rilis resmi. Dan ketika persepsi itu sudah terbentuk, setiap gerakan kecil di lintasan bisa berubah menjadi bahan bakar kontroversi. Rumor paddock, antara politik tim dan masa depan Veda. Bagian yang paling sensitif datang dari bisik-bisik paddock. Belum ada konfirmasi resmi, tetapi spekulasi mulai beredar bahwa hasil Catalunya bukan hanya soal ban dan setelan motor. Ada yang menduga tekanan internal, kepentingan sponsor, dan peta kekuatan musim depan ikut membayangi jalannya balapan. Nama Maximo Quiles menjadi pusat perhatian karena ia mendapatkan keuntungan besar dari situasi tersebut. Jika kemenangan atau hasil kuat di seri penting bisa membantu posisi seorang pembalap dalam negosiasi sponsor, maka setiap dinamika di lintasan akan dibaca dengan lebih politis. Namun Veda juga bukan pemain kecil dalam cerita ini. Ia adalah rookie yang sedang membangun reputasi, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai sosok yang bisa dipercaya oleh tim besar. Dalam dunia balap modern, kecepatan saja tidak cukup. Pabrikan memperhatikan kedewasaan, cara mengelola emosi, kemampuan membaca situasi, dan kesediaan bekerja untuk kepentingan jangka panjang. Jika Veda memang sedang berada dalam situasi sulit, keputusannya untuk tetap tenang justru bisa menjadi sinyal kuat. Ia tidak meledak di depan kamera. Ia tidak membuat pernyataan panas yang bisa merusak atmosfer tim. Ia memilih diam, tersenyum tipis, dan membiarkan publik menebak-nebak. Bagi sebagian orang, itu terlihat seperti kekalahan. Tetapi bagi mereka yang paham politik pedok, itu bisa menjadi langkah catur. Veda mungkin kehilangan sorotan besar di Catalunya, tetapi ia bisa saja sedang memenangkan sesuatu yang lebih mahal. Kepercayaan tim, perhatian pabrikan, dan posisi yang lebih kuat untuk masa depannya. Dan justru karena itulah, cerita ini belum selesai. Reaksi publik ketika nasionalisme bertemu analisis balap. Setelah bendera finish berkibar, ledakan sebenarnya justru terjadi di luar lintasan. Di media sosial, komentar fans Indonesia mulai bergerak cepat. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada juga yang mencoba lebih tenang dengan membaca ulang data balapan. Tetapi satu hal terasa sama, publik merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Bagi fans, Veda bukan sekedar nama di daftar hasil lomba. Ia membawa harapan besar, membawa mimpi bahwa pembalap Indonesia bisa berdiri sejajar dengan talenta-talenta muda Eropa. Karena itu, ketika ia terlihat punya potensi kuat tetapi hasil akhirnya tidak mencerminkan performa awal, emosi langsung naik. Banyak yang menyebut Veda seperti dijadikan penahan ritme, ada yang menyebutnya wingman, ada pula yang merasa ia terlalu banyak berkorban untuk situasi tim. Namun di tengah kemarahan itu, kita tetap harus menjaga batas. Analisis publik boleh tajam, tetapi tuduhan harus tetap hati-hati. Tidak ada bukti resmi bahwa Veda sengaja diperintahkan menghambat lawan. Tidak ada dokumen, tidak ada pernyataan tim, dan tidak ada rekaman komunikasi yang mengarah ke sana. Yang ada adalah pola balapan yang membuat orang bertanya. Dalam olahraga sebesar ini, pertanyaan seperti itu wajar muncul, apalagi ketika yang terlibat adalah pembalap muda dari negara yang sedang haus prestasi. Catalunya akhirnya bukan hanya menjadi cerita tentang hasil lomba, tetapi juga tentang bagaimana satu keputusan di lintasan bisa membakar rasa memiliki jutaan penggemar. Dan ketika emosi publik sudah menyatu dengan misteri pedok, setiap seri berikutnya akan terasa seperti babak pembalasan. Sisi profesional, Veda tidak meledak, justru itu yang menarik. Yang membuat cerita ini semakin kuat adalah sikap Veda setelah balapan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada gestur berlebihan, tidak ada pernyataan keras yang menyerang siapapun. Ia tetap tenang, tetap terkontrol, dan seolah memahami bahwa satu kalimat yang salah bisa menciptakan badai lebih besar di dalam tim.
Disinilah sisi profesionalnya terlihat. Banyak pembalap muda punya kecepatan, tetapi tidak semua punya kedewasaan untuk menahan ego ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Veda bisa saja menunjukkan kekecewaan secara terbuka. Ia bisa saja memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia memilih jalan yang lebih dingin, menyimpan semuanya di balik ekspresi datar dan senyum tipis. Bagi komentator ini menarik. Bagi fans, ini membuat penasaran. Bagi tim, ini mungkin menjadi bukti bahwa Veda bukan hanya pembalap cepat, tetapi juga aset jangka panjang. Dalam dunia pedek, reputasi dibangun bukan hanya ketika seseorang menang, tetapi juga ketika ia kehilangan peluang besar dan tetap mampu menjaga sikap. Jika Catalunya memang hari yang berat, maka Veda melewatinya tanpa membuat kerusakan tambahan. Itu penting, karena jalan menuju Moto2, bahkan menuju kelas Premier, tidak hanya ditentukan oleh podium, ia ditentukan oleh kepercayaan. Apakah tim bisa mengandalkan pembalap ini di bawah tekanan? Apakah pabrikan melihatnya sebagai rider yang bisa membawa proyek besar? Apakah sponsor merasa ia punya citra kuat dan stabil? Dari sisi itu, Catalunya mungkin bukan kegagalan total. Bisa jadi, ini adalah ujian karakter yang diam-diam membuat nama Veda semakin diperhitungkan. Menuju Mugello, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tetapi, cerita Catalunya tidak bisa dibiarkan menggantung terlalu lama karena kalender balap terus bergerak. Setelah Spanyol, perhatian langsung tertuju ke Mugello, salah satu panggung paling brutal dan paling bergengsi di dunia balap motor. Mugello bukan tempat untuk setengah hati. Lintasannya cepat, straight panjangnya menuntut keberanian penuh, dan slipstream bisa mengubah hasil balapan dalam hitungan detik. Di sini, pembalap tidak hanya diuji oleh mesin, tetapi juga oleh nyali. Veda datang ke Mugello dengan beban yang berbeda. Ia bukan lagi hanya membawa ekspektasi performa, tetapi juga membawa pertanyaan dari Catalunya. Fans ingin melihat jawaban. Mereka ingin melihat apakah Veda benar-benar masih punya kecepatan untuk menyerang. Mereka ingin tahu apakah masalah teknis itu hanya insiden satu seri, atau tanda bahwa ada persoalan lebih dalam di garasi. Di Mugello, tidak ada tempat untuk narasi yang abu-abu. Jika Veda tampil agresif sejak awal, maka publik akan melihatnya sebagai pembuktian. Jika ia kembali tertahan, pertanyaan lama akan semakin besar. Lawan-lawannya juga sudah tahu bahwa Veda punya kemampuan mengatur ritme grup. Kalau di Catalunya ia bisa membuat rombongan pengejar kehilangan momentum, maka di Mugello ia bisa menjadi ancaman yang lebih berbahaya ketika diberi ruang menyerang. Inilah titik yang membuat seri Italia terasa panas, bahkan sebelum lampu start menyala. Catalunya meninggalkan tanda tanya. Mugello harus memberikan tanda seru. Taruhan besar, karier, sponsor, dan kursi masa depan. Di balik setiap putaran roda, ada pertaruhan yang jauh lebih besar daripada sekadar satu posisi finish. Veda sedang berada di fase paling penting dalam karier mudanya. Setiap balapan menjadi bahan evaluasi. Setiap keputusan di lintasan dicatat. Setiap respon setelah race dibaca oleh tim, sponsor, dan pabrikan. Itulah sebabnya drama Catalunya tidak bisa dilihat hanya dari kacamata emosi. Ada lapisan karier yang sedang dibangun. Jika Veda mampu terus konsisten di papan atas, peluang menuju kelas yang lebih tinggi akan terbuka. Moto2 bahkan sekedar mimpi. Bahkan, jalan menuju MotoGP bisa mulai terlihat jika ia mampu menunjukkan kombinasi langkah. Cepat, stabil, cerdas, dan tahan tekanan. Di level ini, pembalap tidak hanya menjual lap time. Mereka menjual proyek masa depan. Mereka harus bisa membawa pasar, membangun basis fans, menjaga citra, dan tetap memberi hasil. Veda punya elemen itu. Ia membawa dukungan besar dari Indonesia, salah satu basis penggemar motorsport paling emosional dan paling aktif. Tetapi dukungan besar juga berarti tekanan besar. Satu hasil buruk bisa jadi perdebatan nasional. Satu manuver aneh bisa menjadi teori berhari-hari. Maka keputusan Veda untuk tetap kalem setelah Catalunya bisa dibaca sebagai langkah matang. Ia tidak membakar jembatan. Ia tidak memperkeruh ruang ganti. Ia membiarkan performa berikutnya yang bicara. Dan itu mungkin pilihan paling cerdas. Karena dalam dunia balap, pembalasan terbaik bukan komentar tajam, melainkan podium yang membuat semua orang diam. Misteri Catalunya, ancaman Mugello, dan mata dunia. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di Catalunya? Jawaban paling aman adalah ini. Secara resmi, Veda menghadapi tantangan teknis dan degradasi ban yang mengubah cara balapnya.
Dari sisi publik, pola manuvernya terlihat terlalu strategis untuk diabaikan. Dari sisi rumor pedek, ada dugaan bahwa dinamika tim dan kepentingan masa depan ikut memberi warna pada balapan itu. 3 narasi ini berjalan bersamaan, dan justru disitulah daya ledaknya. Veda berada di tengah pusaran, antara fakta, persepsi, dan spekulasi. Ia bisa saja hanya sedang bertahan dengan motor yang tidak lagi ideal. Ia bisa juga sedang membaca situasi tim dengan kecerdasan yang lebih dewasa dari usianya. Namun satu hal tidak bisa dibantah. Setelah Catalunya, semua mata kini lebih serius mengawasinya. Fans Indonesia ingin pembuktian. Rival-rivalnya ingin mencari celah. Timnya ingin melihat stabilitas. Dan dunia balap mulai bertanya, apakah rider bernomor 54 ini benar-benar sedang tumbuh menjadi ancaman besar? Mugello akan menjadi panggung berikutnya. Di sana, Veda tidak hanya bertarung melawan pembalap lain. Ia bertarung melawan narasi, melawan tekanan, dan melawan bayangan kontroversi yang tertinggal di Spanyol. Jika ia bangkit, cerita Catalunya akan berubah menjadi titik balik. Jika ia kembali terseret masalah, misteri itu akan semakin dalam. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar apakah Veda dikorbankan atau tidak. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah semua drama ini justru sedang membentuknya menjadi pembalap yang lebih berbahaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Catalunya hanya soal ban yang habis atau ada strategi halus yang tidak pernah diumumkan? Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan tetap ikuti IndoGP Zone. Karena setelah ini, Mugello bisa menjadi tempat di mana sang Garuda membalas semuanya.